Oke, selamat datang. Pada kali ini kita akan memberikan latihan soal PAT, SAT atau ASAT ya, mata pelajaran biologi kelas 10 SMA atau MA, semester 2, kurikulum Merdeka tahun 2006 beserta kunci jawabannya, serta pembahasannya ya. Dan untuk latihan soal PAT, SAT kelas 10 mata pelajaran lainnya, silakan cek bagian deskripsi, link videonya sudah ada. Dan mari kita mulai latihannya. Komponen abiotik dalam suatu ekosistem yang berperan sebagai sumber energi utama bagi produsen adalah A. Tanah, B. Air, C. Cahaya matahari, D. Udara, E. Dekomposer. Jawaban yang benar adalah C, yaitu cahaya matahari. Di cahaya matahari adalah komponen abiotik yang digunakan tumbuhan atau produsen untuk proses fotosintesis. Sekumpulan makhluk hidup dari spesies yang sama yang hidup pada waktu dan tempat yang sama disebut A. Individu, B. Populasi, C. Komunitas, D. Ekosistem, E. Biosfer. Jawaban yang benar adalah yaitu B, yaitu populasi. Di populasi itu adalah kumpulan individu sejenis di wilayah tertentu. Interaksi antara tanaman anggrek yang menempel pada pohon mangga merupakan contoh simbiosis. A. Mutualisme, B. Parasitisme, C. Komensalisme, D. Amensalisme, E. Kompetisi. Jawaban yang benar adalah C, yaitu komensalisme. Di anggrek mendapat tempat hidup untung, sedangkan pohon mangga tidak merasa dirugikan maupun diuntungkan. Ya, makanya itu disebut dengan komensalisme, ya. Oke, nomor 4. Peran bakteri nitrifikasi dalam siklus nitrogen adalah A. Mengubah nitrogen bebas menjadi amonia, B. Mengubah amonia menjadi nitrit dan nitrat, C. Mengubah nitrat menjadi gas nitrogen, D. Menguraikan bangkai menjadi amonia, E. Menyerap nitrat langsung ke akar tanaman. Oke, jawaban yang benar adalah yaitu B. Mengubah amonia menjadi nitrit dan nitrat. Jadi nitrifikasi adalah proses pengubahan amonia menjadi senyawa nitrat yang dapat diserap tumbuhan. Dalam jaring-jaring makanan, organisme yang memiliki peran sebagai konsumen puncak biasanya memiliki jumlah energi yang A. Paling besar, B. Sama dengan produsen, C. Paling kecil, D. Tidak terlihat, E. Bergantung pada musim. Jawaban yang benar adalah C, yaitu sama dengan produsen. Menurut hukum efisiensi ekologi, hanya sekitar 10% energi yang diteruskan ke tingkat tropik berikutnya, sehingga konsumen puncak menerima energi paling sedikit. Fenomena peningkatan suhu rata-rata atmosfer bumi akibat terperangkapnya panas matahari disebut A. Eutrofikasi, B. Efek rumah kaca, C. Hujan asam, D. Biomagnifikasi, E. El Nino. Jawaban yang benar adalah B. Efek rumah kaca. D. Efek rumah kaca terjadi karena gas-gas tidak efek rumah kaca terjadi karena gas-gas di atmosfer menahan panas matahari agar tidak keluar angkasa. Peristiwa masuknya zat pencemar ke dalam lingkungan sehingga kualitas lingkungan menurun disebut A. Adaptasi, B. Suksesi, C. Pencemaran, D. Erosi, E. Degradasi. Jawaban yang benar adalah C, ya, pencemaran. Pencemaran atau polusi adalah masuknya polutan ke lingkungan yang menyebabkan gangguan keseimbangan ekosistem. Ledakan populasi eceng gondok di perairan akibat sisa pupuk pertanian yang masuk ke sungai disebut A. Biomagnifikasi, C. Eutrofikasi, B, ya, eutrofikasi, C. Nitrifikasi, D. Deforestasi, E. Reboisasi. Jawaban yang benar adalah B, yaitu eutrofikasi. Eutrofikasi adalah pengayaan nutrisi atau fosfat atau nitrat berlebih di perairan yang memicu pertumbuhan alga dan tanaman air secara tak terkendali. Urutan rantai makanan yang benar di ekosistem sawah adalah A. Padi, belalang, katak, ular,
elang. B. Padi, kata ular belalang elang. C. Elang, ular, kata belalang padi. D. Belalang, padi, kata elang ular. Dan E. Padi, ular, belalang, kata elang. Jawaban yang benar adalah A, yaitu padi, belalang, kata ular, elang. Di rantai makanan dimulai dari produsen yaitu padi, lalu konsumen 1 herbivora, konsumen 2 karnivora, dan seterusnya. Organisme yang berfungsi menguraikan zat organik menjadi zat anorganik yang dapat digunakan kembali oleh produsen disebut A. Detritivore, B. Decomposer, C. Carnivora, D. Herbivora, dan E. Omnivora. Jawaban yang benar adalah B. Decomposer. Decomposer atau jamur dan bakteri menguraikan materi organik menjadi nutrisi tanah. Salah satu upaya mitigasi pemanasan global melalui langkah 3R yang dimaksud dengan reuse adalah A. Mengurangi pemakaian bahan sekali pakai, B. Menggunakan kembali bahan yang masih layak pakai, C. Mengolah kembali sampah menjadi produk pupuk, D. Menimbun sampah di dalam tanah, E. Membakar sampah secara terbuka. Oke, jawabannya benar adalah B. Menggunakan kembali barang yang masih layak pakai. Jadi reuse itu adalah berarti menggunakan kembali, sedangkan reduce adalah mengurangi, dan recycle adalah mendaur ulang. Piramida ekologi yang tidak mungkin berbentuk terbalik adalah piramida. Oke, piramida ekologi yang tidak mungkin berbentuk terbalik adalah piramida. A. Jumlah, B. Biomasa, C. Energi, D. Populasi, dan E. Habitat. Jawaban yang benar adalah C, yaitu energi. Di piramida energi selalu tegak karena aliran energi selalu berkurang saat berpindah ke tingkat trofik yang lebih tinggi. Oke, lanjut. Nomor 13. Penggunaan pestisida yang berlebihan dapat menyebabkan penumpukan zat kimia tingkat trofik tertinggi. Proses ini disebut dengan A. Eutrofikasi, B. Bioremediasi, C. Biomagnifikasi, D. Bioteknologi, dan E. Biofiltrasi. Oke, jawaban yang benar adalah C, yaitu biomagnifikasi. Biomagnifikasi adalah peningkatan konsentrasi zat racun atau konsentrasi zat beracun di dalam tubuh organisme seiring naiknya tingkat trofik. Komponen biotik yang mampu menghasilkan makanan sendiri melalui kemosintesis adalah A. Jamur, B. Alga hijau, C. Bakteri sulfur, D. Hewan mamalia, E. Tumbuhan paku. Jawabannya benar adalah C, yaitu bakteri sulfur. Di kemosintesis adalah pembentukan bahan organik menggunakan energi dari reaksi kimia, biasanya dilakukan oleh bakteri tertentu di lingkungan ekstrim. Faktor abiotik yang mempengaruhi kelembapan dan penguapan dalam suatu ekosistem adalah A. Derajat keasaman atau pH, B. Intensitas cahaya dan suhu, C. Topografi, D. Jenis batuan, dan E. Kadar garam. Oke, jawaban yang benar adalah jawabannya adalah B. Intensitas cahaya dan suhu. Di suhu dan cahaya matahari secara langsung mempengaruhi laju transpirasi dan evaporasi atau penguapan. Interaksi kompetisi antara individu dalam satu populasi yang sama disebut kompetisi. A. Interspesifik, B. Intraspesifik, C. Parasitik, D. Predasi, E. Mutualistik. Jawabannya benar adalah B, ya, intraspesifik. Intra berarti di dalam spesies yang sama, sedang inter berarti antar atau spesies yang berbeda. Proses penguapan air yang berasal dari jaringan tumbuhan disebut A. Evaporasi, B. Kondensasi, C. Transpirasi, D. Presipitasi, E. Infiltrasi. Jawaban yang benar adalah C. Transpirasi.
Ditranspirasi adalah penguapan air dari stomata daun tumbuhan. Oke, nomor 18. Berikut ini yang merupakan dampak pemanasan global bagi keanekaragaman hayati adalah: A. Meningkatnya jumlah spesies baru secara cepat. B. Perubahan jadwal migrasi hewan dan komponen spesies sensitif. C. Meluasnya habitat hutan tropis ke wilayah kutub. D. Penurunan permukaan air laut. Dan E. Meningkatnya produktivitas pertanian di seluruh dunia. Jawaban yang benar adalah B ya, perubahan jadwal migrasi hewan dan kepunahan spesies sensitif ya jawabannya. Di suhu yang berubah mengganggu siklus hidup alami hewan dan menyebabkan spesies yang tidak bisa beradaptasi menjadi punah. Oke, soal 19. Bakteri Rhizobium yang hidup pada bintil akar kacang-kacangan melalui simbiosis mutualisme karena titik-titik. A. Bakteri menjadi tempat tinggal tanaman mendapat nutrisi nitrogen. B. Bakteri memakan akar tanaman mati. C. Bakteri menghambat pertumbuhan tanaman. D. Tanaman memberi oksigen pada bakteri. E. Tidak ada yang diuntungkan. Oke, jawaban yang benar adalah A ya, bakteri mendapat tempat tinggal, tanaman mendapat nutrisi nitrogen. Di tanaman mendapat nitrogen yang difiksasi bakteri, bakteri mendapat karbohidrat dari tanaman. Dampak utama dari pencemaran tanah oleh limbah plastik adalah: A. Meningkatnya kesuburan tanah. B. Terganggunya porositas tanah dan kehidupan organisme tanah. C. Mempercepat proses dekomposisi. D. Menurunkan suhu tanah. E. Meningkatkan kadar oksigen dalam tanah. Jawabannya benar adalah B. Terganggunya porositas tanah dan kehidupan organisme tanah. Plastik sulit terurai, menghalangi aliran air dan udara di dalam tanah, serta meracuni mikroba tanah. Kita pada hari ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan sampai jumpa.